Bentar ya, baru proses. Bentar. Yuk, live. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi papi, mami, oma, opa, om, tante. Senang sekali hari ini kita masih diberi rahmat kesehatan. Hari ini kita akan melakukan ibadat sabda. Nah, sebelum kita melakukan ibadat sabda, kita meminta tolong anak-anak untuk duduk dengan nyaman dan tenang. Selama kita melakukan ibadat, Sesti juga minta tolong anak-anak tidak jalan-jalan ya, karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Ibadat hari ini akan dipimpin oleh Suster Aniseta HK. Nah, sebelum kita mulai ibadat, kita akan menyanyikan lagu pembuka. Kita nyanyi sama-sama ya. Guru-guru ada yang mau di YouTube enggak? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama Roh. Mami, papi, oma, opa, dan anak-anak yang terkasih, semuanya selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Salam sehat untuk kita semua. Wah, hari ini Suster melihat anak-anak semua bergembira, semua semangat di pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama bertemu kembali dalam ibadat sabda di bulan November ini. Kita semua diajak untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Nya dan memohon berkat dan perlindungan kepada Tuhan untuk hari-hari kita yang akan datang. Secara khusus, pada kesempatan hari ini bersama seluruh gereja, kita diajak untuk memperingati arwah semua orang beriman. Anak-anak, peringatan
bukan untuk mengingat kembali kedukaan kita. Akan tetapi, kita diajak untuk merayakan dan memperingati cinta kita kepada mereka, bahwa kita diajak untuk berdoa secara khusus bagi mereka yang sudah dipanggil mendahului kita untuk menghadap Bapa. Maka pada kesempatan ini, marilah kita berdoa bersama untuk sanak saudara kita, untuk rekan-rekan kita, kenalan kita yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, untuk memulai ibadat kita, maka dengan segala kerendahan hati, marilah kita mohon berkat Tuhan, dan juga kita mengakui atas segala kesalahan dan kelemahan kita, agar kita layak untuk menghadap Tuhan dalam ibadat pada hari ini. Marilah bersama-sama kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu hingga hari ini, sehingga kami dapat kembali berkumpul dalam ibadat hari ini. Semoga Engkau mendengarkan segala doa-doa kami. Engkau menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan Putra-Mu yang telah bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa kelak kami pun bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah
bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari laptop atau WA masuk ini? Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi anak-anak, mami, papi, dan semuanya selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke anak-anak, wah Suster melihat dari sini semua bersemangat mengikuti ibadat. Nah anak-anak, sebelum Suster masuk ke renungan hari ini, Suster punya cerita untuk anak-anak. Hari ini Suster bawa teman, namanya siapa ya? Nah anak-anak boleh mendengarkan dengan baik. Pada suatu hari, di sebuah desa, hiduplah seorang anak kecil. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, bersama ayah dan bersama ibunya. Sebut saja anak ini namanya Didi. Saat ini Didi duduk di kelas 2 SD. Ia adalah anak yang rajin, anak yang ceria, anak yang tekun, dan sayang kepada kedua orang tuanya. Sayang kepada mama, sayang kepada papanya. Suatu hari, Didi ingin sekali punya sepeda. Dia ingin bermain seperti kawan-kawannya. Setiap kali dia bermain bersama teman-temannya, dia hanya melihat saja karena dia tidak punya sepeda. Nah, suatu ketika dengan sedih, dengan rasa takut, si Didi datang kepada papa dan mamanya. Didi bilang, "Papa, Mama, Didi ingin dibelikan sepeda seperti teman-teman yang lain, supaya Didi bisa bermain dengan mereka." Nah, namun apa yang diminta oleh Didi ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Dia berharap ketika minta, papa mamanya akan langsung kasih sepeda itu. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Kedua orang tuanya belum bisa membelikan sepeda untuk Didi. Seketika itu, Didi merasa sedih. Ya, aku belum bisa punya sepeda baru seperti teman-teman. Namun, setelah Didi mengerti, ketika orang tuanya memberitahu Didi kenapa belum bisa memberikan sepeda, Didi bisa menerima itu dan Didi tidak merasa sedih lagi. Orang tuanya berpesan kepada Didi, "Didi, hari ini Mama dan Papa belum bisa membelikan sepeda untukmu. Berdoa ya nak, supaya kamu bisa punya sepeda seperti teman-temanmu, seperti apa yang kamu mau." Sekarang tugas Didi belajar
dan dengan rajin. Supaya apa? Supaya kamu menjadi anak yang pintar, kata mama dan papanya Didi. Nah, anak-anak, setelah Didi mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya, setiap pagi dalam doa, setiap siang dan malam ketika Didi berdoa, Didi tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Selain juga Didi minta supaya Didi bisa punya sepeda seperti teman-temannya. Didi tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa mempunyai sepeda yang diharapkan. Tidak hanya dia bertekun dalam doa, namun dia juga berusaha dan bertekun dalam belajar supaya dia mendapat nilai yang bagus. Karena dia ingat pesan orang tuanya, kamu harus belajar dengan rajin supaya memperoleh nilai yang bagus. Nah, anak-anak, pada suatu ketika, karena berkat usaha dan ketekunan Didi, ketika Didi menerima rapot, dia mendapat nilai yang bagus. Bahkan Didi mendapatkan peringkat di kelasnya. Wah, anak-anak bisa bayangkan bagaimana rasa senangnya Didi mendapat nilai yang bagus dan juga mendapat peringkat. Didi ingat lagi akan pesan orang tuanya untuk belajar dengan rajin. Didi berharap ketika Didi nanti menunjukkan hasil rapotnya, Didi akan mendapatkan sepeda yang bagus itu. Nah, ternyata dengan senang, dengan gembira, Didi datang kepada orang tuanya. Dan ketika papa dan mama mengetahui akan usahanya dia, akan keberhasilannya dia, bahwa dia mendapat nilai yang bagus, orang tuanya memberikan hadiah kepada Didi. Anak-anak tahu hadiahnya apa? Ternyata hadiah yang diberi adalah sepeda, seperti apa yang diharapkan oleh Didi. Karena berkat usaha, ketekunannya dalam belajar dan juga berdoa, doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Selama ini Didi menginginkan sepeda yang baru, dan ternyata sudah dijawab oleh Tuhan melalui kasih orang tuanya, kasih mama dan papa kepada Didi. Nah, anak-anak yang terkasih, melalui cerita tadi dan juga melalui sabda Yesus yang baru saja kita dengarkan, kita semua selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus selalu bertekun dan setia datang kepada Tuhan. Dalam sabdanya, Tuhan berkata bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan juga tidak akan menolak kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita diajak untuk tetap setia dan bertekun untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, anak-anak? Melalui doa-doa kita. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Anak-anak boleh berdoa kepada Tuhan. Ajak papi dan mami, oma dan opa untuk berdoa kepada Tuhan.
Dalam situasi apapun, dalam keadaan senang atau sedih, ketika kita suka atau duka, kapanpun kita selalu diingatkan untuk datang kepada Tuhan, bertekun untuk berdoa, mohon berkat Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita, memberi apa yang kita minta dengan cara dan waktu yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Tuhan akan melihat bagaimana kesetiaan dan ketekunan kita untuk memohon kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, Mami dan Papi, Miss-Miss semuanya, khususnya pada hari ini, kita sebagai gereja yang masih bersiarah di dunia ini, bersama-sama diajak untuk menyatukan doa-doa kita bagi semua orang yang sudah meninggal, bagi mereka yang sudah dipanggil menghadap Tuhan, yang sedang menantikan keselamatannya di tempat penyucian. Mereka semua membutuhkan doa-doa kita, supaya Tuhan Allah boleh memperkenankan mereka untuk ikut bergabung bersama para kudus di surga. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa karena kita memiliki kesempatan untuk mendoakan keluarga, mendoakan kerabat dan sahabat kenalan kita yang sudah mendahului kita. Kita percaya bahwa meskipun mereka sudah meninggal dunia, namun ikatan kasih mereka dengan kita tidak akan terputus. Ikatan kasih kita bersifat kekal karena kuasa dan kehendak Tuhan. Maka anak-anakku yang terkasih, Mami, Papi, Miss-Miss semuanya, maka dalam ibadat ini kita satukan hati untuk mendoakan mereka semua, agar mereka diberi rahmat kerahiman dan juga memperoleh kehidupan kekal di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan, kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Sri Paulus, Uskup Palainan dan Biarawan Biarawati, berikanlah kesehatan dan perlindungan. Bagi Bapak Sri Paulus, Uskup Palainan dan Biarawan Biarawati, semoga mereka kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah Santo Yakobus dan negara Indonesia, berkatilah dan tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu Yayasan Santo Yakobus ini, supaya yayasan ini dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan dan misi yang telah ditumbuhkan dan direncanakan, sehingga dapat berkarya dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah masyarakat sekitar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ketua Gereja dan negara, serta berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan kepada guru dan karyawan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ini negara kami Indonesia dan para penderita COVID-19, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit, khususnya karena wabah ini. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersamamu. Sanksikanlah pula peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga bersama-sama berdoa untuk arwah semua orang beriman, khususnya sanak saudara, keluarga kita yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Bapa yang Maha Belas Kasih dan Maha Rahim, kasihilah saudara-saudara kami, sanak keluarga kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu mendahului kami. Mereka yang masih berada di api penyucian, semoga karena kerahiman-Mu mereka Engkau bebaskan dari segala dosa dan Engkau memberikan kepada mereka istirahat kekal bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa dan permohonan kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa dan permohonan kami ini, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami telah menyatukan hati dan berdoa dalam ibadat sabda hari ini. Berkatilah orang-orang yang telah kami doakan dalam ibadat ini. Khususnya kami mohon berkat-Mu untuk seluruh perziarahan hidup kami sepanjang hari ini, agar kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami dan membagikan sukacita dan kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, Mami, Papi, Oma, Opa, dan semuanya, terima kasih atas kebersamaan, kehadiran kita semua dalam ibadat hari ini. Kita ingat pesan Tuhan Yesus melalui sabdanya bahwa kita diminta untuk selalu bertekun dan setia datang kepada Yesus melalui doa-doa kita. Kita semua percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menerima dan menyambut kita kapanpun kita datang kepadanya. Tuhan menantikan kita dan selalu menantikan kita untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita menutup ibadat kita, marilah kita hening sejenak. Kita satukan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari serta anak-anakku yang terkasih, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi membawa damai Tuhan. Amin.
Wah, hebat sekali anak-anak. Hari ini anak-anak dapat mengikuti ibadat dengan baik dan tenang. Misalnya sih mau kasih tepuk hebat buat anak-anak. Prok, 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 anak-anak TK Santo Yakobus hebat. Nah, terima kasih papi, mami, om, tante, oma, opa sudah mendampingi anak-anak hari ini dalam ibadat sabda di hari Senin 2 November tahun 2020. Nah, anak-anak kakak TKA dan TKB setelah ini akan belajar kembali bersama Miss yang ada di kelas dan adik KBB. Hari ini boleh bermain bersama mami dan papi. Wah, senang sekali adik KBB. Nanti Miss sudah tunggu anak-anak TKA dan TKB ya di kelas. Hari ini Miss Esi juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Suster Aniseta HK yang telah memimpin ibadat sabda hari ini. Sampai ketemu lagi anak-anak di ibadat berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.